Rangkaian acara Asian Indo-Pacific Forum bersama saya Safrina Nasution. Kali ini CNBC Indonesia sudah hadir bersama dengan Ibu Sinta Kamdhani, Ketua Umum Apindo secara eksklusif. Apa kabar Ibu Sinta? Great to have you. Baik, baik Safrina. Ibu, tentunya sebelumnya selamat atas terpilihnya Ibu Sinta sebagai Ketua Umum Apindo bulan Juni lalu. Nah, di bawah kepemimpinan Ibu Sinta sendiri, Apindo dan terutama menjelang 2024 ini bagaimana langkah-langkah ke depannya untuk Apindo di bawah Ya. kepemimpinan Ibu? Ya, terima kasih. Jadi memang Apindo ke depan ini kita melihat masuk ke dalam new era juga ya untuk pengusaha Indonesia. Juga ke depannya kita melihat sudah mulai regenerasi dari segi pengusaha-pengusaha yang juga sudah memikirkan hal-hal yang matter for the futures kita namakan. Nah, terutama yang saya rasa yang paling penting buat visinya Apindo ini kan adalah untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Masih dalam rangka konteks Asian Indo-Pacific Forum dan ASEAN, apa aspirasi yang Apindo ingin sampaikan terutama dalam tenaga kerjaan dan kepengusahaan Indonesia dan konteksnya bahwa ASEAN matters, Indonesia matters? Yes, saya rasa yang penting pertama kita melihat bahwa memang isu ke depan bahwa masalah yang berhubungan dengan inovasi, sustainability, kita berhubungan dengan inklusivitas ini satu topik yang utama dan ini sangat berperan di dalam kondisi Indonesia sendiri dan hubungannya juga dengan bagaimana kita bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan dengan juga masuk ke dalam ekonomi yang inklusif dan ini sangat penting menurut saya menjadi PR bahwa ASEAN ini kan topiknya itu kan ASEAN Matters, Epicenter of Growth, right? So bagaimana centrality ASEAN ini tetap bisa dijaga bahwa ASEAN tetap bisa united, tapi kita juga melihat concrete actionnya apa, hasil-hasil outcome apa yang kemudian bisa dinikmati oleh para pengusaha. Dan di sini inilah saya rasa yang menjadi kuncinya. Kita punya banyak legacy project, yaitu QR payment, di mana itu saya rasa banyak pengaruhnya dari segi healthcare. Kita ada One Shot Campaign, kemudian ada Carbon Center of Excellence, ada Asia Hub. Ini semua hubungannya juga banyak dengan pengusaha gitu. Apalagi pengusaha Indonesia. Jadi kesempatan untuk kita bisa saling bekerja sama, creating partnership, tapi bersama-sama sebagai ASEAN market yang besar untuk bisa menarik juga investasi dengan partners countries, kemudian dengan dari negara-negara lain, ini sangat penting. Baik, nah tentunya saya ingin bertanya mengenai current issue ya Bu, terutama tentang polusi. Kenapa saya nanya ke Bu Sinta, karena ini kan very related to the industry. Nah, tantangan industri dan kepengusahaan di Indonesia saat ini seperti apa? Tidak hanya dari ekonomi dan bisnis, tapi juga dalam penerapan environmental, social, and governance. Apalagi dengan maraknya isu mengenai polusi dan sustainability. Bagaimana menurut Anda? Ya, jadi saya mau mungkin menegaskan, tentu saja para pengusaha juga sangat concern terhadap apa yang terjadi dengan polusi udara ya, terutama yang di Jakarta belakangan ini. Nah, tapi kami melihat bahwa ini adalah suatu isu yang kita harus angkat, tidak bisa punya solusi hanya yang reaktif gitu, tapi yang lebih jangka menengah dan panjang juga. Karena kami melihat bahwa pertama kalau kita melihat air polusi penyebabnya itu apa gitu kan. Penyebabnya memang 44% kendaraan. Tapi banyak penyebab lain. Apakah itu karena pembangkit listriknya, karena sampah, pembakaran sampah. Jadi banyak faktor yang menyebabkan polusi udara. Jadi kita harus tahu dulu inti masalah dari mana sumber daripada polusi udara ini. Kemudian kita juga harus melihat bahwa apapun policy kebijakan yang diambil pemerintah itu harus terintegrasi gitu. Jadi maksudnya komprehensif. Kenapa? Karena kita melihat bahwa solusinya ini misalnya kalau kita bicara untuk jangka panjang itu perlu energy transition. Energi ini kan tidak mudah gitu. Ini jadi bahan pembicaraan juga, teknologinya yang kita bawa, tapi juga pembiayaannya, juga kita lihat bahwa kita sudah banyak mau mempensiunkan dini batu bara, tapi itu juga tidak semudah itu kan gitu. Nah, ini proses energi transisi harus diperhatikan. Nah, kita juga melihat bahwa kebijakan yang immediate, yang apa yang harus dilakukan misalnya dengan electric vehicle. Memang kita semua sudah mau ke arah kendaraan listrik, udah pasti kita mau ke arah situ. Tapi itu juga nggak bisa terjadi melompat begitu saja gitu. Itu kan perlu waktu untuk
bisa kita merubah menjadi kendaraan listrik. Baik itu roda 2, roda 4 itu perlu waktu gitu. Jadi hal-hal yang mau dilakukan ini tidak bisa sekejap terjadi. Tapi yang immediate saya rasa yang bisa kita lakukan bersama adalah memang kami juga dari pengusaha untuk melihat gitu bagaimana tentu saja untuk penurunan emisi kita melakukan dekarbonisasi di industri kita masing-masing itu pasti terjadi gitu kan. Dan juga kita melihat bahwa memang ada mekanisme baik itu peralatan yang bisa dipasang untuk bisa kita lebih mengetahui ya kadar daripada air pollution kita. Tapi juga kita juga bisa melihat bahwa yang penting kita juga faktor kesehatan bagi pekerja kita gitu, yang K3 nih hubungannya dengan air pollution. Nah ini juga dijaga kan di tempat mereka bekerja. Jadi ini hal-hal immediate yang kita juga harus pikirkan gitu. Kita nggak bisa mungkin hanya langsung semua kalau begitu semua pakai kendaraan umum. Pastinya kita mau ke arah situ kendaraan umum. Tapi kendaraan umum itu kan kita adalah himbauan. Kita nggak bisa maksa kemudian semua berubah ke kendaraan umum. Jadi gitu. fokus pada immediate actionnya ya Bu ya. Yeah, Dalam hal ini mungkin saya minta tanggapan Anda mengenai kemarin Presiden Jokowi in terms of immediate action. Dia bilang ada ancaman beberapa pabrik untuk tutup dan juga ada regulasi mengenai WFH, sekolah dari rumah. Iya, betul. Saya ingin minta tanggapan Anda mengenai those immediate actions related to pollution. I think itu yang tadi saya mau sampaikan juga ya. Mungkin kita mesti berhati-hati. Kami apresiasi bahwa pemerintah sangat memikirkan hal ini. Tapi work from home ini bukan paradigm menjadi solusi. Kenapa? Work from tidak semua jenis pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Itu kita tahu. Pabrik mana bisa pabrik suruh tutup ya kan dia tetap harus beroperasi. Betul. Tapi apapun pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah memang sebenarnya sampai saat ini pun semenjak pandemi sudah banyak yang masih melakukan pekerjaan secara hybrid gitu. Jadi itu sudah dilakukan juga. Cuman sekali lagi kita nggak bisa menjadikan itu solusi. Karena ini ada air pollution begitu juga sekarang. Pabrik tutup Bu. Iya, apalagi pabrik tutup. Nah, ada gelombang PHK hati ya karena kan ini kan kita sekarang harus konotasi daripada pabrik tutup itu kan pengaruhnya itu kan pasti kepada pekerjanya. Terus gimana? Masa kemudian mau di PHK kan nggak bisa mereka kehilangan pekerjaan gitu. Jadi kita mesti berhati-hati. Kami sadar bahwa memang pabrik juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Oleh karenanya kita juga mesti kebijakan-kebijakan tersebut harus dikeluarkan juga. Tapi kita tidak bisa kemudian memaksakan bahwa ini semua kalau pabrik tidak mengikuti aturan tutup saja gitu kan. Nah itu kita mesti ada solusinya dan yang penting semua step itu harus ada transisinya gitu, ada waktu gitu dan ini perlu dikonsultasikan lebih jauh ke pengusaha. Karena tadi yang seperti Anda bilang kita harus tahu roots of the problem the pollution ini apa dan harus sesuai juga actionnya. Baik, terima kasih banyak Ibu Sinta atas waktu bersama CNBC Indonesia. Sukses Bu untuk Apindo dan sehat selalu untuk Ibu Sinta. Terima kasih banyak untuk waktu.